Pemirsa, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden pesimis penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Kita lihat hasil dari polling. Dengan pertanyaan apakah penyelenggara pemilu akan netral dan profesional, jawabannya 70% mengatakan tidak dan 30% sisanya mengatakan iya. Ya, Prof. Valina, bagaimana Anda mengomentari hasil polling yang ternyata responden ini pesimis loh. Penyelenggara pemilu akan netral dan juga profesional. Prof. Valina kan pernah di KPU, pernah di DKPP, seperti itu tanggapannya. Pak Hamid juga pernah di KPU. Oke, kita mulai dari sama-sama dulu. Reuni ya. 20 tahun yang lalu. Iya. Oke, kita mulai dari Prof. Valina terlebih dahulu. Ya, saya memberi catatan khusus ini ya mengenai hasil survei sederhana ini. Yang memotret mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Betul. Bahwa pemilu ini penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Dan 70% tadi hasilnya. Nah, ini berita yang tidak baik menurut saya, dan kalau mau diambil sisi positifnya, ini menjadi masukan dan tantangan ya bagi penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa netral dan profesional. Sebab kalau tidak, seperti tadi dikatakan oleh Pak Hamid dan Prof. Hamid, Prof ya, panggilnya Prof kan, bukan Pak Hamid, Prof. Hamid dan Prof. Ibnu tadi kan sudah menyinggung ya mengenai betapa bahayanya buat kita begitu untuk Indonesia apabila pemilu ini tidak jujur dan adil. Atau curang gitu ya, manipulatif, sehingga hasilnya tidak dipercaya oleh masyarakat, dan kalau tidak dipercaya kan menjadi tidak legitimate mereka yang terpilih, baik itu anggota parlemen maupun presiden dan wakil presiden terpilih, dan itu berbahaya untuk kedepannya untuk kita semua karena bisa menyebabkan menurunnya ya soliditas dalam masyarakat kita gitu. Nah, yang kedua saya kira memang ini menjadi masalah kita, masalah besar ya buat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya untuk penghitungan suara atau counting, vote counting itu. Karena kita masih manual. Jadi penghitungan suaranya berjenjang ya, dari TPS ke PPK, ke kabupaten kota, kemudian provinsi, baru ke pusat tabulasi nasional Jakarta di kantor KPU itu. Itu memerlukan waktu sekitar 30 hari, 1 bulan, kita baru tahu hasilnya. Gitu. Sementara pada pihak lain, sekarang ini sebelum hari pemungutan penghitungan suara, sudah banyak survei-survei, terutama untuk yang capres-cawapres ya. Padahal survei itu kan belum dapat kita pegang ya untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya, pendapat masyarakat sesungguhnya. Sebab tadi kan Prof. Ibnu mengatakan itu survei itu hanya data sewaktu. Data sewaktu dan 12 hari gitu ya. Kira-kira 12 hari. Nah, kadang-kadang ini kan dipegang menjadi acuan ya. Nanti kalau mereka yang kemudian tidak muncul sebagai pemenang mengatakan, oh survei saya selalu di atas, kok sekarang kok. Nah ini menurut saya adalah ke depan saya kira mesti harus ada reformasi teknis ke penyelenggaraan pemiluan, terutama untuk pemungutan suara, khusus counting vote itu, penghitungan suara. Kayak sudah nggak bisa lagi manual, kita mesti menggunakan teknologi informasi ke depannya ini, supaya suara pemenang itu mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Gitu. Oke, itu tanggapan dari Prof. Valina. Bagaimana dengan Prof. Hamid? Ya, saya sangat setuju ya bahwa critical point dalam keseluruhan pemilihan kita ini adanya nanti dalam perhitungan suara, terutama level kecamatan. PPK namanya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kenapa? Di kecamatan itu kan dikumpul dari TPS. Katakanlah kecamatan X membawahi 200 TPS. Tiap TPS maksimum 300. Waktu TPS mungkin probability kecurangan hitung agak-agak susah, terbatas itu. Karena kan hanya 300 maksimum. Pada saat dibawa ke kecamatan inilah yang saya khawatirkan nanti.
ya. Karena nanti selesai di sini baru dibawa ke kecamatan. Di sini mengendap. Ya kan, tidak langsung pada malam itu. Harus diawasi betul level kecamatan ini. Dari kecamatan berjenjang ke kabupaten, kota. Sekali lagi di sini juga harus. Kemudian dibawa ke mana? Ke provinsi dan seterusnya. Terlepas dari ini, untuk level TPS, tiap orang betul-betul harus mengetahui berapa jumlah pemilih yang terdaftar hari itu. Ya, kemudian cross check berapa sampai penutupan TPS, berapa yang menggunakan hak suaranya. Jangan sampai misalnya yang terdaftar 300, yang menggunakan hak suara hanya let's say 70 atau 100, tapi akumulasi hitungan dikatakan 300. Nah, itu semua bisa terjadi. Jadi memang karena sistemnya manual, ya pengawasnya harus juga manual. Bagaimana caranya mengawasi dengan elektronik kalau sistem hitungannya manual? Ya itu benar sekali tuh, Ya. Prof. Hamid. Jual beli suara banyak terjadi di PPK. Jadi suara TPS tadi itu yang digabung gitu ya, masuk PPK, itu seringkali itu tidak mencerminkan suara sesungguhnya TPS gitu. Nah itu vote trading, vote buying itu terjadi di PPK. Itu memang empirik, hasil riset begitu mengatakan. Dan di DKPP, waktu itu saya menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pelanggaran etik itu paling banyak itu mengenai netralitas, satu. Lalu kedua adalah jual beli suara itu. Tiga, bribery, suap. Penyelenggara disuap untuk supaya mengubah suara. Jadi modusnya itu kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilihan umum. Apakah itu kandidat ataukah partai. Tapi karena kita kan sistem pemilu proporsional, daftar calon terbuka dan penetapan calon terpilih berdasarkan popular vote. Jadi kandidatnya. Baik. Nah kita akan juga menyimak hasil dari jejak pendapat berikutnya, karena tidak hanya penyelenggara pemilu yang diragukan integritasnya, jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden mempercayai penyalahgunaan aparat untuk menemani pemilu 2024. Pertanyaan dari pollingnya, Anda percaya narasi penyalahgunaan aparat untuk memenangi pemilu 2024? Jawabannya percaya 76% dan mengatakan tidak 24%. Mungkin kita akan kembali lagi ke Prof. Valina ya. Apakah pemilu 2024 ini rawan gugatan pelanggaran dari TSM itu sendiri? Bagaimana? Apakah kemudian pemilu 2024 ini memang akan rawan gugatan pelanggaran seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi makanya di sini peran dari Bawaslu, ya kan? Kan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menjadi tugas dari Bawaslu untuk mengawasi netralitas dari aparat itu, apakah itu ASN dan TNI Polri. Jadi bagaimana Bawaslu kita ini kan sudah bersifat nasional juga dan tetap ini Bawaslu ada di tingkat pusat, ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, Prof. Hamid. Dan sekarang di tiap TPS juga ada satu pengawas pemilu. Nah ini kan sebetulnya kalau dari segi fasilitasi penyelenggara untuk pengawasan ini kan sudah cukup baik menurut saya. Masalahnya adalah apakah para pengawas pemilu itu memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu dan tahu bagaimana cara mengawasi pemilu dan ngerti nggak makna pemilu itu untuk apa. Baik, Prof. Valina. Itu masalah kita. Kita ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi dilihat dari hasil polling bagaimana kemudian mayoritas responden mempercayai penyalahgunaan aparat untuk memenangi pemilu 2024. Kemudian di jejak pendapat sebelumnya ada mayoritas responden pesimis penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Padahal kan sebetulnya semestinya kita sudah tidak lagi berdebat soal netralitas aparatur negara. Aturannya sudah jelas, sanksinya sudah ada, sudah diatur, sudah jelas. Tapi kenapa ini selalu muncul soal seperti penyakit musiman, Prof. Ibnu? Dari diskusi tadi, kita sampai pada penilaian bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini mengalami krisis komunikasi kalau dalam istilah kami di dunia ilmu komunikasi. Krisis komunikasi, krisis kepercayaan tadi, kan reputasi menjadi diragukan kan? Bagaimana cara menjawabnya?
kalau dari segi tindakan menunjukkan bahwa para aparat ini netral ya. Tapi yang sedang ditunggu oleh masyarakat dan paling tidak saya gitu, belum pernah mendengar ada pernyataan dari para pihak tadi. Tidak, kami tetap akan netral gitu misalnya. Tidak, kami profesional. Belum ada pernyataan dari para pihak itu. Komitmen untuk menjawab kritik masyarakat. Pernah dapat rilis misalnya Metro TV bahwa kami dari para pihak tadi tidak benar masyarakat menuding kami ini tidak profesional. Kami misalnya punya SOP, punya ini. Kan belum pernah ada kita mendengar jaminan dari para pihak itu bahwa kami ini tetap akan profesional, bahwa kami ini netral, bahwa kami ini. Belum pernah dengar kan kita. Padahal ini udah memasuki situasi krisis kan. Kalau dibiarkan kan makin tidak percaya gitu orang. Setidak-tidaknya humas dari para pihak itu melalui apa atau membuka diri kepada wartawan atau kepada para jurnalis untuk menyatakan tidak, kami bikin press conference misalnya. Oke, harus ada langkah-langkah dan upaya ketegasan seperti itu ya, Iya, Prof. supaya juga jangan terus bergulir pesimisme ini kan. Oke, gitu, nah maksud saya. di segmen berikutnya Bapak-Bapak dan juga Ibu Valina, kita akan lanjutkan diskusi. Kita akan mengulas mengenai jejak pendapat di media sosial yang hasilnya mayoritas responden khawatir pemilu serentak 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.